unsur-unsur makar kalau dalam bahasa hukum. Nah, tentu saya jelaskan bahwa kalau gerakan-gerakan tadi aksi kolektif ya sudah mulai violent, non normatif, tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, dan gerakan-gerakan itu sudah mengarah kepada sebuah insurgensi ya, baik misalnya bersifat non violent ya, tidak ada kekerasan, misalnya situ tidak ada aksi militeristik ya, tapi misalnya sudah mulai melakukan penghasutan, mengajak begitu, dan jelas kalau kita pakai kriteria secara hukum bahwa ya gerakan-gerakan makar sudah bisa dikatakan makar kalau sudah ada bukti-bukti permulaan itu diorganisir ya, ada niat untuk ya niat untuk tidak mengakui negara yang berdaulat ya, mengajak orang untuk tidak percaya, dan sekaligus ya biasanya mengekspresikan itu dalam bentuk simbol-simbol tadi tidak mengakui kedaulatan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya menurunkan bendera ya, menyanyikan yel-yel untuk tidak percaya kepada negara yang sah, dan menawarkan sebuah ya tuntutan untuk negara lain ya, dalam konteks ini misalnya negara Papua Merdeka itu gitu. Nah, ini yang ditanyakan oleh secara garis besar oleh penyidik kepada saya dalam berkas acara yang dibikin itu. Sementara itu dulu yang mulia. Ya, baik. Ini sebelum kita masuk ke pokok, kita yang apa yang menjadi dasar penugasan saudara sebagai ahli politik dan politik terkait dengan sebelumnya ahli sudah jelaskan perkara ini. Perkara yang terjadi di Papua, yang sebelumnya mungkin ahli sudah melihat semua, sebetulnya videonya semua, minta pendapat ahli. So, sebelum menjelaskan ya apa yang menjadi dasar penugasan supaya jelas. Ya, saya diberikan penugasan oleh sebuah surat oleh Polda gitu, itu menjadi dasar saya untuk sebagai warga negara yang baik, saya diberikan penugasan ya saya bersedia. Baik, kita lanjut ya. Ini ya. Di sini ada surat dari Kriminal Polda pada saudara. Ya, betul. Terkait dengan tadi sudah ahli jelaskan bahwa di Papua terjadi aksi demonstrasi yang adalah rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang. Di sini beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Kami bacakan satu-satu biar ahli jabarkan secara keseluruhan. Jadi sesuai dalam BAP. Yang pertama, saudara penasihat hukum, saudara penuntut umum. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ahli ini memberikan penjelasan pendapat secara umum, bukan secara fakta, karena fakta itu nanti yang harus dibuktikan. Saya sudah senang di depan ahli menjelaskan secara umum tanpa melihat kasus. Jadi ahli sudah menjelaskan pandangannya secara psikologi politik, apa yang dinamakan aksi kolektif yang normatif, kemudian yang non normatif dengan segala akibatnya, kemudian yang melalui jalur violent, kemudian non violent dan seterusnya. Saya sudah sepakat, makanya kita lanjutkan dengan menyangkut mengenai fakta. Saudara ahli, sebentar dulu, saya tanya kepada ahli. Saudara ahli, pada saat saudara mengerti mengenai hukum pidana, mengerti ya, saya yakin mengerti. Kemudian saya bukan ahli hukum pidana,
Sebentar ahli dulu, saya. sebentar dulu ahli, makanya saudara tahu yang dimaksud dengan ahli, tahu keterangan ahli yang dimaksud di dalam KUHP tahu. Jadi saya yakin saudara ahli akan memahami apa yang saya sampaikan di persidangan ini, saya yakin tahu. Jadi yang namanya ahli itu hanya menjelaskan mengenai pengetahuannya, bukan mengenai faktanya, ya, supaya nanti kita nggak melantur kemana-mana. Karena bagaimanapun juga kalau ahli menjelaskan mengenai fakta, fakta itu yang masih harus dibuktikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang namanya fakta itu nanti kalau ahli menjelaskan mengenai fakta, keterangannya akan kami kesampingkan. Karena yang kami pakai adalah keterangan secara umum, apa yang ahli kira-kira secara umum ketahui. Jadi bukan fakta yang masih harus dibuktikan. Ya. Baik, penuntut umum silakan dilanjutkan. Tentunya juga kami mau izin pada ada satu fakta yang dilakukan oleh terdakwa, dia melakukan orasi di depan saksi. Bisa kita bukakan videonya kepada ahli, mungkin minta pendapat ahli dari aspek perspektif psikologi sosial politik. Kami keberatan yang mulia yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi minta ahli memberikan pendapat. Secara penuntut umum sudah saya sampaikan bahwa fakta itu masih harus dibuktikan. Baik. Karena penasihat hukum pun itu masih, penasihat hukum juga terdakwa masih membantah mengenai apa yang disampaikan di persidangan, sehingga fakta itu masih harus kita buktikan. Jadi penuntut umum seperti kemarin ahli Pak siapa kemarin sudah kami sampaikan bahwa ahli bahasa kita cuma cukup sampai kepada pengetahuan secara umum, pengetahuan secara umum aja yang perlu ditanyakan. Oke? Baik. Mungkin ini secara umum juga bisa pendapat ahli. Bisa ahli jabarkan. Kalau kata maka bagaimana perspektif ilmuwan psikologi sosial melihat kata makar yang disampaikan, kemudian merdeka dan referendum. Tadi Ali sudah jawabkan dalam konteks itu. Bisa minta pendapat. Ya begini, dalam aksi-aksi kolektif ya yang diikuti oleh sejumlah massa, ya tentu selalu ada tujuan dan maksud. Nah, dalam aksi-aksi kolektif, ya tujuan dan maksud itu rentangnya juga macam-macam, ya. Dalam negara yang demokratis, tentu menyampaikan aspirasi politik, ya, bagian dari kebebasan berpendapat, ya, yang dijamin oleh undang-undang. Nah, tentu saya mengatakan tadi ada koridor-koridornya, ya. Sepanjang itu dalam koridor hukum dia bersifat normatif. Nah, keluar dari koridor hukum dia menjadi normatif. Nah, tentang hal apa saja yang disampaikan, ya, misalnya protes tentang ketidakadilan, protes tentang diskriminasi, memprotes macam-macam, tidak apa-apa. Nah, tentang referendum, ya, sebenarnya boleh saja, ya, ada aspirasi, karena itu dalam rezim yang demokrasi itu dimungkinkan. Tapi itu referendum selalu membentukkan kesepakatan politik di tingkat tinggi, ya. Jadi seperti juga misalnya Brexit di Inggris. Jadi kalau itu menghendaki keseluruhan itu diadakan referendum jajak pendapat, begitu, meminta pendapat, atau namanya juga nama lainnya plebiscit, itu tapi dimungkinkan. Nah, kalau ada sekelompok orang misalnya mengajukan itu, sah-sah saja. Nah, sepanjang pengetahuan saya tentang yang menyangkut makar, nah makar selalu ada unsur ancaman, ya, ancaman untuk, ya,
merongrong kedaulatan sebuah negara yang sah. Nah, tuntutan untuk merdeka, mengajak orang untuk merdeka, ya, memisahkan diri dari sebuah negara kesatuan yang masih sah, begitu. Apalagi nanti menggalang kekuatan-kekuatan untuk mewujudkan pemisahan itu. Nah, itulah yang disebut dengan gerakan-gerakan makar. Nah, tentu bisa tuntutan itu disampaikan dalam misalnya aksi-aksi maksa, aksi kolektif di yang kita kenal sebagai demonstrasi itu. Nah, tentu bisa dilihat ada unsur-unsur makar di situ, sepanjang nanti jelas bahwa tuntutannya adalah untuk merdeka itu, ya, mengajak orang untuk merdeka, ya, dan menurunkan simbol-simbol kedaulatan yang sah, ya, dan mencoba menaikkan misalnya simbol-simbol gerakan-gerakan separatis itu, ya, itulah yang disebut makar itu. Jadi dalam bahasa ilmu politik, ya, nama lain dari makar itu adalah gerakan separatisme. Nah, separatisme itu bisa memakai macam-macam bentuk, seperti saya jelaskan tadi. Kalau gerakan-gerakan insurgensi yang bersifat militer, ya, rongrongan, gangguan keamanan, membuat teror, itu bagian dari gerakan-gerakan separatis dalam rangka makar. Nah, dalam bisa juga aspirasi dalam rangka untuk makar itu disampaikan dalam event-event demonstrasi tadi, ya, dalam aksi-aksi kolektif tadi. Nah, tentu nanti kita lihat di lapangan apakah nanti aksi-aksi demonstrasi itu atau aksi kolektif itu memang menyerukan, ya, untuk melakukan mendukung sebuah gerakan-gerakan separatis itu, berikut dengan simbol, dengan ekspresi, ya. Dan biasanya lazim ekspresi-ekspresi simbol-simbol untuk separatisme itu misalnya dalam bentuk simbol-simbol bendera misalnya atau lambang-lambang yang sudah diasosiasikan, dikenal, ya, sudah dikenal publik luas sebagai simbol-simbol pergerakan untuk kemerdekaan itu, untuk memisahkan diri, ya. Nah, itu terjadi di banyak tempat, ya, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak pemerintah, ya, berjuang keras untuk mengatasi gerakan-gerakan separatis itu, ya. Jadi itu lazim bahwa itu akan memakai simbol-simbol tertentu, ya, bendera, atau juga ada nanti nyanyi-nyanyiannya, ya, semacam yel-yel, ya, yang kalau lihat isinya adalah memang menyerukan untuk sebuah separatisme, memisahkan secara politik dari sebuah negara yang hari ini masih berdaulat secara politis. Oke, baik, terima kasih Ali. Sebenarnya kami minta tidak lagi selain pendapat yang Ali berikan di sidang hari ini, pendapat Ali dalam BAP itu semua benar, ya? Ya, betul. Cukup majelis pertanyaan dari kami. Baik, jadi sebetulnya yang namanya keterangan ahli itu tidak begitu banyak, tidak perlu makan waktu berjam-jam, karena yang diketahui ahli itu hanya pendapat, masalah pendapat, bukan masalah fakta. Fakta itu memang semuanya harus bisa buktikan gitu. Nanti kita sesuaikan pendapatnya apakah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, apakah tidak. Itu aja masalahnya, bukan masalah yang lain-lain. Karena yang namanya ahli itu biarpun penyidik cerita begini ya, diceritakan penyidik kan masih harus dibuktikan. Makanya nanti tetap ada saksi yang meringankan dari terdakwa, ahli dari terdakwa, kan tujuannya sampai ke situ. Sekarang saudara penasihat hukum, silakan kalau ada pertanyaan kepada ahli, tapi tetap kita batasi, jangan menanyakan mengenai fakta, ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya yang mulia. Ada? Silakan. Ya, terima kasih. Dengar suara saya? Penasihat hukum, ada yang mau bertanya?
Ya, saya yang mulia. Silakan lanjut aja, langsung silakan. Ya. Suaranya agak dibesarkan sedikit ya, agak kurang keras. Baik, saudara ahli, ya sebelum saya bertanya, saya secara pribadi dan mewakili tim penasihat hukum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada majelis dan semua yang ada di persidangan ini. Mohon maaf bila ada khilaf. Mari kita saling memaafkan mulai dari nol ya. Ya, saya ke pertanyaan saja langsung. Tadi saudara ahli ketika ditanya soal referendum menjelaskan bahwa referendum itu adalah referendum yang sah ini, yang ahli maksud tadi itu referendum dalam hal apa? Dalam hal apa saja, sepanjang itu ada konsensus politik yang bersifat menyeluruh, ya, itu dan diputuskan oleh otoritas politik di negara itu bahwa referendum akan diadakan. Nah, itu dalam konteks bahwa praktek politik yang demokratis di seluruh dunia berlaku seperti itu. Tapi tentu ini akan menjadi konsensus politik yang bulat di negara itu. Jadi tidak bisa hanya segelintir orang ya meminta referendum dan dia memaksakan referendum. Nah, Indonesia pernah melakukan referendum, yaitu adalah pada waktu pemerintahan Presiden Habibie tentang Timor Timur itu. Tapi itu kan menjadi kesepakatan politik menyeluruh dari dalam konteks politik nasional kita. Jadi secara konsensus nasional diambil keputusan untuk melakukan referendum. Itu dalam konteks itu. Seperti juga di Inggris, Brexit itu kan sebenarnya referendum, meminta pendapat ke masyarakatnya, ya apakah kita perlu tetap bertahan di European Union ini atau kita memisahkan diri. Itu referendum. Ya, masih seputar referendum ya. Tadi ahli menyatakan itu sah-sah saja sepanjang ada konsensus bersama dan konsensus politik begitu ya. Artinya betul. Bila ada entitas masyarakat yang meminta untuk diadakannya referendum, itu berarti sah-sah saja selama itu ada konsensus bersama di situ kan. Seperti kalau saya kasih contoh misalnya Skotlandia beberapa tahun kemarin meminta referendum kepada United Kingdom apakah mereka merdeka sebagai negara atau masih dalam bagian dari United Kingdom. Dan kemudian diadakan referendum dan mayoritas warga Skotlandia bertahan untuk ikut kepada United Kingdom gitu. Nah, apakah hal seperti itu bisa dilakukan bila di Indonesia memang ada kemauan politik dari pemerintah untuk melakukan referendum seperti yang dilakukan oleh United Kingdom terhadap nasib Skotlandia, dan itu apakah bisa dimungkinkan begitu? Ya, bisa saja, tapi tentu ini dalam masyarakat demokratis biasanya untuk mencapai kesepakatan referendum itu butuh langkah-langkah yang panjang juga. Artinya dalam cara-cara demokratis itu tentu melewati sejumlah pembicaraan, ya, perundingan yang panjang. Jadi tidak boleh dengan pemaksaan kehendak. Jadi biasanya dipilih adalah hukumnya tidak dengan pemaksaan violent misalnya, ya, dengan cara kekerasan, ya, tapi cara yang demokratis, ya, dibicarakan lewat serangkaian perundingan yang panjang, ya, di kesepakatan yang utuh dan dalam rangka koridor-koridor hukum negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu cara-cara yang mungkin bisa, tapi tentu ini adalah levelnya adalah di
nasional secara menyeluruh. Nah, tentu yang tadi penasihat hukum katakan, apakah misalnya kemauan politik ya dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini memungkinkan ya, langkah-langkah itu diambil secara demokratis, tentu saja mungkin ya sepanjang itu konsensus politiknya akan dicapai ke sana. Tapi intinya yang saya katakan, dalam negara demokratis tidak bisa dilakukan dengan cara-cara pemaksaan kehendak sepihak saja, apalagi dengan memobilisir kekerasan misalnya. Itu yang lazim ditemui di banyak negara. Ya, terkait memobilisasi massa untuk kekerasan, kita sependapat mungkinnya semua bahwa itu adalah sebuah tindak kriminal sendiri ya, di luar daripada referendum, ruh dari referendum itu gitu kan. Itu kita semua sepakat itu. Yang digarisbawahi bahwa referendum ini memungkinkan gitu ya, sepanjang ada konsensus bersama antara pemangku kekuasaan sekarang dengan masyarakat yang meminta referendum, kan begitu. Sebagaimana di United Kingdom gitu kan ya. Ya. Betul. Kemudian dari ini kan dari referendum tadi ya, saya masuk ke mungkin lebih agak dalam sedikit mengenai psikologi politik. Ya, tadi ahli adalah seorang psikologi politik. Ruang lingkup dari psikologi politik itu seperti apa? Ya, gini, psikologi politik itu adalah perkawinan antara dua ilmu. Adalah ilmu psikologi yang fokusnya adalah menjelaskan perilaku manusia, baik itu perilaku orang per orang, perilaku kelompok, perilaku sosial atau social behavior, termasuk perilaku hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu semua adalah dikaji oleh ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologi tugasnya adalah ingin menjelaskan kenapa manusia berperilaku dengan cara tertentu. Ya, apa yang menjadi penyebab perilaku itu? Biasanya, secara garis besar, perilaku kita itu ditentukan oleh apa yang diyakini orang, namanya apa yang dipikirkan orang, diyakini orang, apa yang diketahui orang, apa yang dirasakan orang, apa yang menjadi dorongan-dorongan dia untuk berperilaku atau motivasi. Itu kata kunci penting di dalam perilaku. Setiap manusia, setiap kelompok, setiap orang, ya, itu selalu punya motivasi. Nah, tadi saya mungkin lupa menjelaskan bahwa dalam gerakan-gerakan aksi kolektif itu tentu motivasi orang macam-macam. Ada orang hanya ingin sekedar menyuarakan aspirasinya, minta satu pasal digolkan atau tidak digolkan, ya, tuntutan untuk naik gaji, itu motivasinya, ya. Atau ada motivasi politik, ya, yang nanti motivasi politik adalah untuk menuntut, ya, kemerdekaan, atau untuk motivasinya adalah untuk memerdekakan diri dari sebuah negara. Itu motivasi politik juga, itu dipelajari oleh psikologi. Jadi psikologi secara utuh menjelaskan bagaimana manusia itu berperilaku, baik itu konteks perorangan, kelompok ataupun massa, perilaku massa itu. Nah, psikologi politik itu punya banyak juga cabang-cabang. Ada psikologi yang mempelajari perilaku orang yang sakit, itu disebut dengan psikopatologi, ya. Ada perilaku yang sehat, ya. Nah, mulai dari perilaku yang tadi damai sampai perilaku yang mengandung kekerasan. Begitu juga. Nah, apa yang dipelajari oleh psikologi politik lebih khusus, kita ingin mempelajari political behavior. Jadi perilaku politik dari orang per orang, kelompok atau massa itu. Nah, itu menjadi subjek kajian dari psikologi politik. Nah, khusus hari ini misalnya kita meletakkan perilaku politik itu dalam konteks berbangsa bernegara dengan pembicaraan tentang mungkin
bisa dikatakan seperti ini. Dalam psikologi ada kajian yang menarik, yang banyak. Kami juga melakukan tentang rasa nasionalisme itu. Ya, nah, rasa nasionalisme itu yang mengikat orang untuk ya mau menjadi bagian dari negara itu, nation itu. Jadi timbul perasaan nasionalisme, ya, dan nanti ujungnya adalah konsekuensinya keseluruhan pola pikir, perasaan, identitas, kebanggaan, dan perilaku, ya, yang taat, ya, terikat kepada ketentuan yang berlaku di negara itu. Nah, itu yang disebut dengan semangat nasionalisme. Nah, tentu memang nasionalisme, ya, bisa nanti tergerus kalau muncul semangat nasionalisme yang lain, apa yang disebut dengan etno-nasionalisme. Jadi muncul semangat nasionalisme berbasis sentimen etnik. Nah, ini yang menjadi motivasi dasar bagi sekelompok etnik ini untuk meminta pemisahan diri, ya, untuk menjadikan semangat etnonasionalisme itu nasionalisme baru. Nah, secara politik adalah minta untuk semangat etnonasionalisme ini ditransformasi menjadi kebangsaan baru, menjadi negara baru, menjadi sebuah entitas politik yang baru. Nah, dalam tatanan dunia sekarang yang ada konsensus tentang pengakuan tentang keinginan menjadi negara itu, kita sudah tahu mungkin bahwa selain misalnya syarat-syarat menjadi negara itu ada wilayah, ada pemerintahan, ada rakyatnya, ya, terus diakui, dan terus syarat negara, ada lagi pengakuan oleh secara politis oleh internasional, PBB, oleh entitas politik lain. Itu tatanan dunia sekarang. Nah, tentu makanya kita maklum bahwa sebuah negara tidak begitu mudah untuk mendirikan negara baru. Nah, ketika misalnya aspirasi untuk mendirikan negara baru itu atas semangat etnonasionalisme di sebuah negara yang sudah established, ya, menjadi bagi negara established itu menjadi ancaman. Seperti misalnya gerakan nasionalisme etnik Kurdi di Turki misalnya, ya, dan di banyak tempat Armenia misalnya. Nah, dalam konteks Indonesia hari ini kita bicara tentang semangat etnonasionalisme di Papua Merdeka ini. Nah, sepanjang ini secara konsensus internasional bahwa Indonesia masih merupakan sebuah negara yang berdaulat dan diakui oleh komunitas internasional dari wilayah Aceh sampai batas-batas Papua itu sekarang sampai batas geografi yang masih diakui oleh komunitas politik internasional sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa sekarang ada aspirasi untuk sebuah etno-nasionalisme lain yang hari ini kita lihat dalam konteks Papua Merdeka ini. Nah, itu yang dipelajari oleh psikologi politik. Jadi pembicaraannya dalam konteks akademik, Bapak bisa lihat itu di konteks riset tentang nasionalisme versus etnonasionalisme. Ya, secara psikologi politik nama lainnya separatisme. Demikian penasihat hukum. Ya, terima kasih penjelasannya dan terima kasih juga sarannya untuk membaca riset-riset terkait nasionalisme serta etnonasionalisme. Di sini itu nanti saya baca setelah mungkin di luar sidang. Di sidang sini saya hanya menanyakan terkait apa yang ingin saya tanyakan, ketahui dan ahli jelaskan itu semua gitu kan, karena fakta persidangan bukan fakta BAP yang digunakan untuk alat bukti ya, untuk buktinya ya. Kembali tadi masih lingkup psikologi politik setelah ini juga
bagian-bagiannya. Tadi ahli sempat menyinggung soal syarat berdirinya suatu negara. Ya, sama-sama politik, di dalam ilmu politik dimanapun, ilmu negara itu pun juga diajarkan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa bagaimana syarat terbentuknya negara, kemudian teori asal mula negara dan lain sebagainya gitu ya. Jika menilik dari aspek politik maupun aspek kenegaraan terhadap syarat-syarat munculnya negara, syarat-syarat lahirnya kenegaraan, apakah salah jika ditempuh dengan jalur-jalur diplomasi, jalur damai, kemudian yang tadi tidak dengan violence, tapi dengan konsep semacam mengusahakan dengan nanti target akhirnya adalah konsensus bersama gitu untuk berdirinya sebuah negara dari atau sebuah negara baru yang itu berasal dari negara lama, negara yang besar misalnya, itu bisa kan? Bisa. Jadi di beberapa belahan dunia itu bisa terjadi ya, dengan usaha-usaha diplomasi, dan tentunya sekarang dalam tatanan diplomasi internasional bahwa keabsahan itu sekarang ditakar itu dari pengakuan komunitas internasional itu. Nah, itu mungkin itu jalan panjang. Ya. Kalau kita lihat sekarang bahwa, dan tidak kadang-kadang sikap komunitas internasional bisa juga tidak seragam. Kita tahu sekarang perjuangan bangsa Palestina untuk minta diakui sebagai sebuah negara sendiri, merdeka, berdaulat, itu sebagian mengakui, sebagian tidak. Jadi itu juga proses yang panjang. Sama juga dengan Taiwan, ya. Sikap komunitas politik internasional, ada yang mengatakan ini mendukung sebagai sebuah negara, ada yang masih menjadi yang kita kenal sebagai politik satu Cina apa dua Cina itu. Nah, jadi tentu roh semangat masyarakat internasional sekarang adalah perjuangan itu tidak ditempuh dengan cara-cara violent, ya, cara-cara yang demokratis, atau nama lain itu diplomasi. Nah, itu yang lazim kita semangat dunia bergerak ke arah situ sekarang. Jadi makanya perjuangan-perjuangan yang bersifat violent, apalagi misalnya dengan melakukan gerakan insurgensi yang bahkan bagi konsensus PBB, kelompok-kelompok insurgensi itu dikatakan sebagai kategori sebagai kelompok teror misalnya. Nah, itu makin tidak bisa diterima. Jadi kalau perjuangan untuk itu ditempuh dengan cara gerakan insurgensi yang menyebar teror misalnya, itu makin tidak bisa diterima oleh komunitas politik internasional. Tapi kalau pertanyaan di dasar hukum bahwa itu bisa dilakukan dengan secara diplomatis, ya itulah sekarang yang banyak dilakukan oleh aspirasi etnonasionalisme di seluruh dunia. Dan itu sesuatu yang sah saja, walaupun mungkin di tengah-tengah itu ada yang menempuh macam-macam cara, ada yang membuat misalnya negosiasi perdamaian, atau nanti intinya negosiasi. Jadi bisa belum tentu juga menjadi negara sendiri misalnya. Ada yang memilih menjadi negara federal. Itu kan semua opsi-opsi politis yang mungkin saja terjadi, ya, sesuai dengan dinamika politik. Ya, pada dasarnya semua itu adalah bergantung pada konsensus kan. Perjanjian itu pun juga konsensus sebenarnya kan. Nanti toh perjanjian misalnya tidak jadi merdeka itu toh juga bagian dari konsensus begitu. Termasuk konstitusi pun kan juga merupakan konsensus bersama kan begitu. Kesepakatan bersama seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah kan begitu. Betul. Ya, kemudian saya lanjut ya terkait tadi dengan insurgensi ya. Insurgensi yang itu bisa dikatakan sebagai sebuah teror begitu ya, ketika dilakukan dengan
kekerasan. Jika berdemonstrasi kemudian menyampaikan pendapat, meminta untuk referendum, apakah itu juga insurgensi? Karena tidak ada kekerasan di situ. Kalau toh ada kekerasan dan dia tidak melakukan kekerasan, berarti kan yang melakukan kekerasan itu yang ditindak, bukan yang terlibat massa di situ, kan begitu? Ya, jadi begini, para peneliti sekarang membagi dua juga tentang jenis-jenis insurgensi itu. Ya, bisa yang betul-betul bersifat violent betul, ya, bisa juga non violent. Nah, non violent itu biasanya ditempuh dengan cara-cara pengorganisiran orang, ya, untuk melakukan semacam pembangkangan, ya, atau memprovokasi orang untuk tidak lagi patuh, ya. Nah, itu termasuk dari gerakan-gerakan insurgensi yang tidak memakai kekerasan atau non-violent. Nah, misalnya sekarang dalam konteks, saya pernah membaca, dalam konteks Indonesia misalnya, menyerukan sebuah bentuk negara khilafah dilakukan dengan cara dakwah, ya, mempengaruhi orang untuk dakwah kemana-mana bahwa sebenarnya Indonesia ini bukan NKRI ini bukan sebuah tatanan yang bagus, kata kelompok itu, dan tatanan yang bagus itu adalah khilafah, dan itu adalah nanti kewajiban setiap orang untuk mewujudkan itu, ya, mengajak semua orang untuk bergabung dalam gerakan massal itu. Nah, yang ujung-ujungnya nanti adalah, kenapa disebut insurgensi? Karena ujung-ujungnya ancaman terhadap sebuah kedaulatan sebuah negara yang sah. Nah, dalam konteks itu dia menjadi sebuah gerakan yang sejatinya adalah insurgensi, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak violent. Ya. Nah, itu contoh dari non-violent insurgensi. Ya, saya bertanya yang barusan ahli jelaskan terkait yang non-violence, pengorganisasian orang, dan dicontohkan terkait khilafah, ya, kampanye khilafah gitu ya. Apakah ini sama gitu, bisa disamakan gitu dengan misalnya kalau saya ini tinggal di Kalimantan Timur, karena kami di Kalimantan Timur ini seperti sekarang kondisinya Samarinda lagi lebaran banjir akibat dari tambang yang terbuka di mana-mana, masyarakatnya tidak sejahtera begitu. Terus kami ingin merdeka gitu. Apakah bisa disamakan gitu dengan khilafah begitu? Kalau meminta referendum begitu. Apakah itu bisa disamakan dua hal ini? Apakah bisa dibandingkan? Karena kan kita perbandingan jelas harus apple to apple kan, tidak bisa apple to grape gitu kan, tidak bisa. Ya, begini, memang mengajak kalau misalnya aspirasi, kalau misalnya kesejahteraan kami, keadilan, dan semua hal-hal yang kami butuhkan tidak terpenuhi, kami ingin meminta merdeka. Sebenarnya kalau menurut saya itu tuh masih bisa diterima sebagai sebuah aspirasi. Tapi kalau itu sudah dilakukan dengan mengorganisir banyak orang dan melakukan provokasi, ajakan, dan menumbuhkan ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara, tentu ini sudah masuk kepada wilayah bukan lagi sekedar menyampaikan aspirasi atau tuntutan yang dalam negara demokrasi, tuntutan aspirasi itu sesuatu yang sah untuk disampaikan, ya. Seperti tadi yang penasihat hukum katakan, kami merasa di Kalimantan Timur ini aspirasi kami untuk negara untuk daerah yang tadi mohon maaf, bebas banjir atau misalnya bebas tambang, bebas tambang batu bara, tambang misalnya, bahwa kami ingin daerah kami tidak ada eksploitasi tambang, itu sesuatu yang sah. Itu namanya adalah
political aspiration, jadi aspirasi politik, dan itu tentu sah-sah saja. Nah, begitu itu tidak ditanggapi bagaimana? Ya, Dalam konteks sudah mengaspirasikan seperti itu, sudah berulang kali, kemudian oleh pemerintah atau kekuasaan yang suatu negara saat ini, atau kita sebut dalam konteks Indonesia, tidak juga ditanggapi, tidak juga ditindaklanjuti, terus semua orang akhirnya, ya kalau kita bilang mungkin fatalis sudah ya, dan akhirnya sudahlah kita merdeka saja begitu. Bagaimana itu dalam konteks psikologi politik? nah ini tergantung dari apa? Dalam psikologi politik mengatakan ini perception in the eye of beholder. Tergantung dari sudut pandang mana kita mengatakan, melihatnya. Tentu dari sudut orang yang diberi mandat untuk mempertahankan dengan segala cara, bukan dengan segala cara, dengan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan, ya. Itu tentu perspektifnya melihat sesuatu adalah dari perspektif ancaman terhadap keutuhan wilayah secara politis, ya. Tentu itu yang dipertimbangkan. Tentu juga ancaman terhadap keutuhan negara, ancaman terhadap keamanan. Nah, itu yang lebih dilihat. Bagaimana melindungi, itu bukan sesuatu yang salah juga. Ini menjadi sesuatu yang bahkan itu obligasi, bahwa setiap aparat yang diberi mandat, ya, diberikan tugas obligasi untuk menjaga keutuhan itu, dia akan melihat itu sebagai sebuah ancaman terhadap keutuhan, keamanan, ya, negara. Nah, bahwa dalam konteks itu aparat tentu akan mengambil tindakan yang lebih dalam perspektif orang mungkin mengatakan ini keras karena dia diberi mandat. Nah, dari perspektif orang lain yang punya aspirasi, rakyat katakanlah seperti itu, tentu melihatnya adalah kami ingin aspirasi kami semaksimal mungkin. Kalau kami berpikir bahwa aspirasi kami ini hanya bisa diwujudkan dengan menuntut kemerdekaan, itulah yang kami perjuangkan. Nah, dalam konteks ini memang selalu terjadi perbedaan seperti itu, ya. Jadi tergantung dari perception in the eye of beholder, kata dalam prinsip dari sudut mana kita melihatnya ini, ya. Nah, bahwa negara-negara demokratis dalam menyikapi seperti itu, mungkin ada yang mengatakan apakah sebuah penyelesaian semata-mata misalnya dengan memakai pendekatan power represif katakanlah, yang itu biasanya lazim diambil oleh aparat-aparat keamanan, aparat militer, atau aparat penjaga keutuhan negara, militer lah terutama, dan biasanya tentu pendekatan itu bisa kita pahami karena itu tupoksinya, ya. Nah, dalam perspektif misalnya birokrasi, tentu kita melihatnya adalah kita sesuaikan yang perspektif birokrasi. Apakah birokrasi sudah memenuhi aspirasi warganya? Nah, dalam perspektif yang lain-lain, misalnya human right, orang bicara tentang hak asasi manusia untuk berserikat berpendapat dan mempunyai aspirasi sepanjang itu, ya. Dalam negara-negara demokratis koridornya adalah tadi non-violent, ya, democratic way itu. Jadi cara-cara demokratis yang ditempuh dengan cara-cara. Nah, orang melihat kemungkinan penyelesaian masalah ini. Apakah akan kita menempuh jalan dialog? Jadi penasihat hukum juga mengatakan, apakah mungkin dialog? Karena ada dua aspirasi, ada dua cara pandang yang mungkin pendekatannya bisa beda-beda. Jadi tadi bahwa aparat
keamanan dan aparat penjaga pertahanan, dia melihat dari perspektif ancaman. Dan dari sisi lain melihat ini sebagai dalam perspektif aspirasi. Nah, mungkin kalau dalam perspektif psikologi politik, kami ya suka mengadvokasi. Tampaknya penyelesaian yang baik itu adalah dialog, misalnya perundingan, ya, political dialogue, apapun namanya ya, itu salah satu cara untuk mengatasi kebuntuan itu. Nah, itu dimaksimalkan dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam perspektif lain bahwa aparat keamanan harus ya semaksimal mungkin untuk mencegah bahwa suatu kejadian ini tidak bereskalasi kepada ancaman keamanan, dan dia melakukan sebuah tindakan yang terukur untuk melakukan itu, sesuatu yang harus dilakukan juga supaya negara tidak chaos. Oke, pertanyaan selanjutnya saya kasih gambaran begini, melanjutkan yang tadi. Ketika contohnya tetap saya sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang tidak puas dengan kesejahteraan di sini ya, karena dieksploitasi, kemudian dihabisi, kemudian tidak ada kesejahteraan di sini begitu. Ketika tadi katanya ahli pihak penjaga keutuhan negara atau keamanan bersikap represif, kemudian kami ditangkapi, kami disidang, dan itu semakin membuat kami marah, semakin berjuang, ditangkap lagi, semakin banyak eskalasinya, perlawanannya semakin meningkat gara-gara dianggap subversif gitu, walaupun undang-undang subversifnya sudah tidak ada, tapi KUHP yang diberlakukan untuk subversif begitu. Nah, bagaimana pandangan psikologi politik terhadap ini? Saya objeknya bukan ke masyarakatnya, mungkin terhadap kekuasaan yang tidak menghiraukan hal tersebut gitu, yang acuh. Ya begini, tentu kekuasaan ya punya wewenang untuk melakukan force itu dalam bahasa yang disebut dengan legitimate forces itu. Jadi sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan represif itu ya, itu yang memang legitimate dalam pandangan hukum negara demokratis. Nah, sepanjang itu ditegakkan tidak ada masalah. Nah, tentu ya bahwa ada saja kemungkinan misalnya penggunaan power itu, ya legitimate power itu bisa menjadi abuse. Nah, itu harus dicek lapangan ya, apakah itu ada abuse di situ. Tapi sepanjang bahwa seluruh prosedur-prosedur hukum itu ditaati, bahwa kita tidak bisa menyalahkan tugas bahwa dia dalam rangka mengamankan ya sesuai tupoksinya melakukan tindakan-tindakan itu. Sekali lagi, bisa untuk mengujinya itu tentu prosedur hukum setahu saya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak puas kan bisa lakukan pra-peradilan itu. Kalau kita anggap tadi cara-cara penanganannya tidak sesuai dengan hukum. Ini bukan cara penanganan, tapi bagaimana psikologi politik menilai sebuah kekuasaan begitu yang tidak menghiraukan sebuah peristiwa di suatu wilayah hingga bergejolak, kemudian terjadi perlawanan kepada kekuasaan gitu. Oh iya, nah ini nanti. Ini kita berandai-andai saja begini. Ini ya, sebagai beranalogi kita ya. Nah, jadi begini. Kalau sebuah kekuasaan tidak aspiratif, ya, tentu ya akibatnya adalah berkurangnya kepatuhan, kesukarelaan, ya, dari pada warganya untuk mendukung kekuasaan itu. Itu sesuatu dari segi psikologi politik, ya. Nah, bisa saja ketidakpuasan itu akan memicu terus aksi-aksi kolektif yang berkepanjangan, ya. Nah, ini yang disebut dalam literatur disebut dengan aksi-aksi social movement,
sebuah pergerakan sosial. Nah, jadi kita ketemu lagi terminologi baru, tapi ini betul. Itu namanya social movement. Nah, apakah social movement itu nanti lama kelamaan menjadi besar, ya, didukung oleh banyak orang, menjadi tidak tertahankan? Itulah yang oleh para ahli psikologi politik mengatakan from social movement to revolution. Ya, nanti berujung kepada sebuah revolusi sosial. Nah, tapi itu ada yang prosesnya pendek, ya, tergantung situasi-situasi yang memungkinkan terjadi revolusi sosial itu sehingga terjadi pemakzulan sebuah rejim. Kita lihat kemarin social movement yang berhasil itu adalah dalam konteks Arab Spring, ya, musim semi Arab itu banyak tadinya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat, bergulir menjadi aksi pergerakan sosial yang menjadi besar dan berujung kepada tumbangnya atau tergulingnya atau revolusi sebuah rejim. Nah, itu mungkin saja terjadi, tergantung nanti tingkat apakah social movement itu mendapat dukungan yang masif, mendapat dukungan yang luas begitu, dan ini tidak tertahankan, ya, dan terjadilah revolusi itu. Ya, bisa fasenya tuh pendek, ya, tergantung situasi-situasi yang memungkinkan, ya, situasi sosial politik yang mungkin mengarahkan. Intinya sebenarnya adalah situasi sosial politik yang mengarahkan itu ada dua faktor internal, ya. Jadi artinya bahwa negara itu rapuh di dalam, banyak aspirasi tidak terpenuhi, banyak orang tidak puas, gitu ya, dan negara itu dalam keadaan fail state, kata orang, negara lemah paling tidak, ya, gagal. Ditambah faktor eksternal, ya, dukungan dari negara-negara lain untuk misalnya berakhirnya penumbangan sebuah rejim itu. Nah, itu bisa saja seperti itu. Jadi ini namanya social movement, ya, gerakan-gerakan sosial. Nah, tapi tentu negara yang ingin menjaga stabilitasnya bahwa tentu ingin dicegah dari social movement. Kalau berujung revolusi, seluruh dunia sudah menyaksikan revolusi akan memakan social cost yang besar, ya, biaya sosial yang besar, ya. Belum tentu nanti setelah revolusi negara itu juga nanti stabil, negara itu tidak chaos, negara tidak menjadi negara gagal, menjadi perang berkepanjangan, menjadi instabilitas yang berkepanjangan, tidak ada jaminan juga. Nah, itu negara harus memaksimalkan cara dia untuk mengelola ini, mengelola aspirasi, mengelola ketidakpuasan, ya, mengelola ketimpangan. Bahasa psikologinya namanya grievance, Pak, ya. Kalau Anda baca grievance namanya. Jadi ketidakpuasan itu tidak hanya dimensi fisik, ya, dimensi ekonominya, tapi juga ketidakpuasan bersifat psikologis, ya. Jadi orang merasa tidak nyaman, tidak enak, ya, banyak undang-undang tidak disampaikan, kesejahteraan psikologisnya tidak dapat, ya, dia marah terus, gitu ya, aspirasi tidak terpenuhi. Itu menjadi beban ketidakpuasan. Kalau itu menggelinding menjadi gerakan-gerakan panjang didukung oleh banyak orang, itulah pergerakan sosial itu, gitu. Oke, ya, kita lanjut lagi. Ya, tadi ahli menegaskan di akhir-akhir, tadi jelang akhir, bahwa dengan kondisi seperti itu, dengan social movement yang bergulir terus-menerus, negara harus menyelesaikan, gitu kan. Atau kalau kita bilang di sini kekuasaan, ya, karena kalau kita belajar ilmu negara itu adalah yang diberi kewenangan untuk mengelola negara adalah kekuasaan. Ya, kembali ke dalam, saya menarik coba dari konteks ilmu konstitusi, ilmu kenegaraan, bahwa konstitusi itu merupakan konsensus bersama masyarakat, gitu, terkait cita-cita kesejahteraan, kemudian perlindungan hak dan lain sebagainya, gitu kan, yang kemudian itu didelegasikan kepada sebuah kekuasaan. Nah, jika ada
sebuah kekuasaan atau penguasa di sini yang tidak berhasil menjalankan sebuah konsensus bersama dari masyarakat di suatu wilayah tertentu di negaranya, itu jelas pasti akan menimbulkan gejolak, kan begitu? Nah, itu apakah juga bisa dibilang insurgensi gitu, jika si penguasa ini, kalau bahasa hukumnya itu one prestasi ya, ingkar janji gitu, terhadap kesepakatan bersama gitu. Ya begini, kita meletakkan bahwa negara atau kekuasaan tadi semaksimal mungkin adalah memenuhi sebuah janji-janji bersama kita atau konsensus bersama kita. Jadi undang-undang sudah jelas. Ya, undang-undang dasar jelas. Dasar bahwa kita ingin mewujudkan itu secara kolektif, ya, secara kolektif, ya, bahwa usaha mewujudkan itu adalah kerjasama kolektif. Jadi kalau saya membaca misalnya pemikiran politik Alexis Tocqueville misalnya, dia mengatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan negara itu selalu ada dialektika, ya, antara state dan civil society, ya, negara, ya, dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di luar negara misalnya seluruh stakeholder lah, mulai dari bank, dari petinggi, dari organisasi, kaum adat, semua yang di luar penyelenggara negara. Nah, tentu ini adalah tugas kolektif dan selalu dalam hubungan yang dialektika, ya, bahwa hubungan yang bagus itu tidak didapat dengan satu cara menegasikan yang lain. Tocqueville mengatakan kalau negara terlalu kuat, masyarakat lemah, itu namanya otoritarian. Negara otoritarian. Mungkin kita sudah pernah mengalami itu. Ya. Berapa. Sebalik juga tidak mungkin negara lemah, civil society terlalu kuat, jadi anarkis. Nah, harus ada sebuah titik kesetimbangan yang dinamis antara state dan civil society. Dan tidak mungkin misalnya sebuah kemakmuran, sebuah pencapaian cita-cita luhur berbangsa hanya ditumpukan pada negara semata-mata. Tentu ada juga tanggung jawab dari civil society itu, ya. Dan ini pekerjaan berjamaah kolektif. Nah, dalam perspektif berbangsa bernegara. Nah, bahwa misalnya ada ketegangan-ketegangan, ada rasa tidak puas. Nah, ini kan harus di-manage, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kolektif kita juga, bahwa misalnya negara punya resources, ya, punya mandat, ya. Nah, itu kita sudah tahu. Nah, itu kan teori bernegara, gitu, ya, bahwa negara diberikan mandat tentu, tapi tentu harus ada akuntabilitas. Nah, hari ini peradilan tentu bagian juga dari akuntabilitas itu, ya. Kita berusaha menyelesaikan persengketaan ini, katakanlah begitu, dalam teori justice, ya. Pengadilan itu kan berusaha untuk mengatasi karena ada persengketaan, karena ada keadilan harus dicari, ya, sesuatu harus dicari, ya, diputuskan secara bersama, gitu, tidak boleh sepihak-sepihak. Jadi saya menganggap bahwa ini sebagai sebuah dinamika politik, bahwa ini harus diselesaikan, bahwa negara, tidak ada negara di dunia pun sepanjang saya tahu sempurna 100%. Ya, tidak ada kelemahan-kelemahan. Makanya mengatakan mekanisme kritik adalah sesuatu keniscayaan, ya. Civil society boleh, harus bahkan melakukan kritik yang konstruktif terhadap penyelenggara negara. Apakah penyelenggara negara setelah diberikan mandat bisa abuse? Bisa, sangat bisa. Jadi itu harus diawasi. Jadi itu dialektika bernegara saya. Jadi kalau saya secara pribadi sebagai orang yang belajar psikologi politik, dan kami juga punya cabang berikutnya dari psikologi politik, itu namanya peace psychology, psikologi perdamaian. Kami berusaha untuk selalu mengusahakan, bisakah persoalan-persoalan kita berbangsa negara ini
secepat mungkin kita selesaikan dengan cara-cara mekanisme yang damai, ya, tanpa kita melakukannya dengan cara-cara mengarah kepada kekerasan, pemaksaan kehendak, dan seterusnya. Nah, insurgensi menjadi masalah karena dalam insurgensi selalu ada keinginan untuk menjebol gitu ya, ingin meruntuhkan, ingin menyerang, ya, motifnya itu gitu. Itu motif insurgensi. Nah, tinggal masalah metodenya itu tadi, apakah terang-terangan memakai kekerasan, militer stick misalnya, atau memakai metode-metode penghasutan, yang organisiran gitu ya, untuk membuat orang tidak patuh misalnya ya. Nah, itu metode-metode yang disebut dengan non-violent insurgency method itu. Nah, tapi niatnya memang ingin menjatuhkan tadi. Ya. Sebuah tablis ya. Oke. Saya ingin mencoba sebelum ke yang selanjutnya. Saya ingin menggali dulu. Yang barusan ahli sampaikan adalah insurgensi itu motifnya pada intinya adalah menjatuhkan atau menyerang. Itu maksudnya gimana? Jadi motifnya adalah menjatuhkan atau menyerang sebuah establishment, terutama dalam konteks ini negara, ya. Makanya dalam kajian-kajian literatur, terorisme selalu dianggap sebagai sebuah gerakan insurgensi, ya, karena tujuan utama dari gerakan-gerakan organisasi teror adalah serangan terhadap sebuah establishment, ya, dalam konteks ini negara yang sudah established, ya, untuk dalam kutip diruntuhkan, diserang, ya, tumbang. Nah, itu semangat dari insurgensi, ya, supaya tatanan baru bisa diwujudkan. Tatanan baru berarti kan itu aspirasi ideologinya, ya. Jadi makanya mengatakan kalau hampir semua gerakan-gerakan teror ujungnya adalah penggulingan atau ya penyadaan atau ya sebuah tatanan yang ingin diruntuhkan itu. Nah, itu ya hakikat dari sebuah gerakan-gerakan insurgensi. Itu motif utamanya. Okay. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa ilmu perilaku, itulah yang menjadi motivasi dasarnya. Ya, saya tidak bicara fakta, tapi saya tidak bicara fakta perkara ini. Saya bicara konteks Papua secara umum. Di sana sering terjadi yang saya ketahui itu protes gitu ya, atas ketidakadilan yang mereka terima sebagai warga negara begitu. Dan akhirnya muncul permintaan untuk referendum. Pada intinya kan begitu. Mari kita bandingkan, mari kita coba lihat yang sama terhadap alasan Brexit, gitu kan. Alasan Brexit warga negara Inggris itu kan juga begitu. Mereka merasa warga negara dari anggota Uni Eropa yang lain itu kan ke Inggris kemudian lebih sukses daripada warga Inggris sendiri. Pun begitu dengan Skotlandia gitu, yang merasa dieksploitasi oleh United Kingdom begitu. Ada sebagian begitu kemudian meminta referendum. Bila meminta referendum dalam kondisi seperti itu dan contohnya jelas ada di internasional seperti yang terjadi di Inggris terkait dengan Brexit, kemudian terkait dengan UK, apakah salah seperti itu? Itu tidak menyangkut dengan menjatuhkan negara ini kan? Ya, kalau itu pembingkaiannya adalah aspirasi sesuatu yang possible, tidak. Nah, jadi kalau nanti batasnya itu, ya, sudah mulai mengajak orang untuk insurgensi, ini yang jadi masalah. Nah, jadi nanti kita lihat saja fakta di lapangannya, itu lebih dekat kemana,
Ya kalau saya, kan kita nggak bicara fakta, saya bicara urusan penyidik. Iya, Nanti betul. harus diukur, ya. Tapi intinya bahwa dalam sebuah aspirasi politik menuntut referendum boleh saja, tapi apakah nanti itu akan mungkin diwujudkan menjadi sebuah kenyataan politik, itu kan syarat-syaratnya panjang juga, banyak juga. Iya. Ya. Nah, itu yang saya ingin maksudkan. Jadi dalam konteks kita bicara di negara yang seperti di Inggris, biasanya itu kalau diputuskan secara konsensus nasional itu akan dilakukan, baru bisa. Jadi tidak boleh ada pemaksaan hanya segelintir orang di Skotlandia minta memaksakan, tidak. Jadi harus ada konsensus nasional. Oke, berarti dimungkinkan ya, tapi tidak berlatar belakang atau tidak bermotivasi insurgensi. Yang insurgensi itu adalah motifnya menjatuhkan negara atau menjatuhkan kekuasaan yang sah, begitu ya. Jadi itu masih bisa. Tidak sah sebenarnya. Iya, Ya. menjatuhkan kekuasaan yang ada saat ini secara tidak sah, kan begitu. Itu kan insurgensi yang sebenarnya kan. Oke. Ya, dari saya cukup, majelis yang mulia, sementara. Nanti kalau saya tanya, kalau saya ada lagi nanti akan saya bertanya. Baik, jadi dari penasihat hukum yang lain cukup, nggak ada. Kemudian saya kembalikan kepada saudara terdakwa. Terdakwa mengerti apa yang disampaikan ahli? Mengerti yang mulia. Mengerti. Ada yang mau ditanyakan ke ahli? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, jadi saudara ahli, saya berpendapat keterangan saudara cukup ya untuk terdakwa yang ini, ya. Silakan saudara bisa mengundurkan diri dari sidang. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Silakan. Terima kasih yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon juga untuk menyampaikan selamat hari raya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk semua kalau ada yang salah. Baik, terima kasih. Jadi sama kami juga majelis hakim mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin buat yang merayakannya, karena bagaimanapun juga kita manusia salah kata dan salah bilang. Ya, silakan saudara ahli untuk ke belakang. Kemudian saudara penuntut umum untuk terdakwa ini cukup. Pak Jaksa, untuk terdakwa Alexander Tope masih ada saksi lain? Dibuka dulu. Tapi ini kalau waktu biasa Pak, ini Siapa yang mau diajukan? ahli hukum tata negara. Ahli hukum tata negara minta waktu besok. Ya, ya. Ya sudah. Baik, jadi saudara Alexander Tope, sidang saudara kita tunda besok untuk acara meriksa ahli dari ahli hukum tata negara. Saudara tetap dalam tahanan dulu. Penasihat hukum kembali mendampingi terdakwa Alexander. Penasihat hukum penuntut